Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Segalila. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka. Eh, Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah Basis Data. Berikut tugas yang akan diberikan. Lakukan praktikum yang meliputi kegiatan yang pertama praktikum transaksi dan yang kedua adalah praktikum basis data terdistribusi. Eh, untuk pengerjaannya, kita mengikuti panduan pada panduan yang diberikan di e-learning ya teman-teman. Dan di sini sudah saya rangkum beberapa materi yang ada pada di e-learning. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi XLPP. Oke, kita klik dulu start. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam adminnya PHP. Oke, teman-teman di sini kita langsung saja kita buat langsung prosedurnya ini kita pertama-tama kita akan memasukkan satu eh, perintah di sini commit ya teman-teman, dan di sini adalah commit ini adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Sebagai contoh akan membuat store prosedur dengan sebuah perintah commit dengan memasukkan data pada tabel pasien eh, sesuai dengan yang ada pada panduan teman-teman ya. Di sini kita langsung saja masuk ke routines. Lalu kemudian kita create new routine. Kemudian kita masukkan di sini transaksi satu. Kita isi manual untuk kode perintahnya seperti ini. Kita coba langsung saja kita masukkan kodenya. Setelah sudah kita klik go. Pada bagian ini kita coba untuk eksekusi, namun selain metode eksekusi kita bisa melakukan pada bagian SQL kita dengan cara mengklik call transaksi satu. Nah, di sini keluar penambahannya teman-teman, di sini ada namanya Tito. Namun pada bagian ini karena memang belum dikomit, maka dia tidak akan muncul pada tabel pasien. Oke, kita langsung ke bagian berikutnya. Kita masukkan transaksi 2. Kita isi manual lagi di sini. Kemudian kodenya sama seperti di atas, namun kita tambahkan di sini komit untuk memasukkan data ini ke dalam tabel pasiennya teman-teman secara permanen. Oke, setelahnya kita klik go, kemudian kita klik execute. Di sini keluar Tito seperti yang tadi, namun pada saat di pasien dia akan muncul dengan nama Tito dan ID pasiennya. Itu untuk komit ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke persoalan berikutnya, yaitu di sini ada perintah rollback. Rollback sendiri adalah pernyataan yang digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada satu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingatkan bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum komit. Nah, untuk eh, kode perintahnya seperti ini. Kita coba untuk kita lakukan.
Kita buat transaksi 3 karena tadi transaksi 2 sebelumnya. Pada bagian ini kita akan mencoba untuk mengupdate nama pasien pada ID ketiga, yaitu kalau di pasien sini namanya Poppy. Sebentar. Kalau di sini namanya Poppy, kita akan rubah menjadi namanya Danar tadi teman-teman ya. Transaksi 3. Lalu kemudian kita rubah nama Poppy menjadi nama Danar. Namun kita rollback yang artinya kita gugurkan perintah ini. Oke, kita coba untuk dieksekusi. Nah, di sini masih belum berubah ya teman-teman. Untuk nama Poppy dia masih karena tadi dia di rollback karena perintahnya digugurkan. Oke, setelahnya coba kita langsung transaksi 4. Kita langsung melakukan contoh perintah lagi, salah satunya adalah ini. Di sini kita akan memasukkan nama Hanif. Ya, teman-teman, kita akan memasukkan nama Hanif ini dengan beberapa datanya seperti ID pasien, alamat, jenis kelaminnya. Namun kita rollback untuk menggugurkan perintah ini. Kemudian kita update pasien yang tadi namanya Poppy, kita akan rubah menjadi Septin di ID 3 teman-teman ya. Dan kita commit. Maka hasilnya akan berubah, Poppy itu akan berubah menjadi Septin namanya teman-teman. Dan untuk penambahan pasien Hanif di sini akan gugur karena akan dirobek. Oke, kita akan buktikan. Ya, teman-teman, di sini nama Poppy sudah berubah menjadi Septin, lalu kemudian tadi nama yang akan ditambahkan itu tidak masuk. Kita coba cek pada pasien. Sini kalian teman-teman. Oke, kita lanjut ke persoalan berikutnya. Ya, pada persoalan ini ada satu perintah lagi, yaitu checkpoint ya teman-teman. Checkpoint ini merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Bahwa suatu perintah rollback itu kan adalah buat membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, tapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Untuk itu, di sini kita sudah mendapatkan perintahnya yang diberikan pada panduan tadi seperti perintah-perintah lain. Kita langsung saja untuk coba membuktikan. Kita buat di sini transaksi 5, lalu kemudian kita klik drop karena kita akan mengisi manual. Oke, di sini kita akan melakukan tambahan ya, teman-teman. Di sini kita akan mendapatkan Hanif, lalu kemudian kita akan menambahkan Tina, lalu kita rollback, kemudian kita akan menambahkan Lutfi. Jadi kita akan mendapatkan ID 7 dan ID 9, teman-teman. Apa hasilnya akan valid, masuk, kita akan buktikan. Ya, teman-teman, di sini yang nomor 8 karena kita rollback, jadi dia gugur, yang artinya 7 sama 9 di sini masuk teman-temannya Hanif dan Lutfi. Kita coba lihat di pasien. Ya. Dan di sini karena sudah dikomit, maka data tersebut bisa masuk ke dalam tabel pasien tersebut, teman-teman. Oke, itu untuk checkpoint kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian kita masuk ke pada soal berikutnya, yaitu trigger, teman-teman. Trigger ini merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan insert, perubahan update, dan penghapusan delete. Event-event tersebut tambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger tersebut terdapat dua buah kata kunci, yaitu before dan after. Before dilakukan sebelum sebuah perintah insert
update atau delete dilaksanakan, sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah insert, update, atau delete dilaksanakan. Nah, di sini eh, ada penambahan, teman-teman. Di sini ada penambahan untuk tabel transaksi obat dan obat. Namun sebelumnya di sini saya sudah tambahkan untuk keperluan tugas ini. Di sini ada yang sudah saya tambahkan adalah tabel obat dan juga transaksi obat. Fungsinya adalah di sini kita akan menunjukkan tadi teman-teman, karena kita kan disuruh membuat praktikum basis data terdistribusi. Jadi supaya menunjukkan bahwa trigger ini adalah basis data terdistribusi untuk melakukan tadi di sini perubahan, update, insert, dan delete. Jadi seperti misalkan pada bagian obat betadin, di sini kan terdapat 5 stok. Apabila kita melakukan transaksi obat, kita akan membeli contoh satu obat di sini, maka akan berkurang secara otomatis dengan trigger tersebut, teman-teman. Nah, sebelum melakukan trigger tersebut, kita diharuskan panduan untuk membuat tabel baru, yaitu tadi obat dan transaksi obat. Untuk obat sendiri di sini kita bisa lihat di desain. Ya, untuk obat sendiri di sini terdapat beberapa field, yaitu ID obat, kode obat, nama obat, harga, dan stok. Yang primary key-nya adalah ID obat. Lalu kemudian ada transaksi obat. Di sini ada eh, primary key-nya itu adalah ID transaksi. Lalu ada field lainnya adalah ID pasien, ID obat, jumlah, dan total harga. Pada transaksi obat, ID pasien dan ID obat adalah foreign key karena di sini terdapat relationship, ya teman-teman, yang sudah saya buat pada desainer DBRS. Oke, karena sudah saya buat tabel obat dan transaksi obat, kita langsung saja untuk melakukan trigger, ya teman-teman ya. Di sini kita coba untuk melakukan trigger. Oke, teman-teman, di sini kita langsung buat saja triggernya. Kita ikuti pada panduan di e-learning. Di sini ada TG jual, kemudian pada tabel transaksi obat, waktunya itu ialah after, ya tadi ya, after insert. Oke, di sini kodenya kita langsung klik go. Ya, di sini sudah kita bisa apa namanya? Kita masukkan triggersnya, teman-teman ya. Oke, setelah itu oke, oke, setelah itu kita akan coba untuk melakukan insert. Kita lakukan insert, kemudian kita masukkan dua ID transaksinya itu 001. Oh, di sini ID transaksinya 0, teman-teman. Cuman kita masukkan saja satu. Joko Widodo, obatnya 3, jumlahnya kita beli 3, harganya 7.000. 3, oh iya, total harga 21.000 dong. 3, 7.000 harganya. Oke, kita langsung lihat pada tabel obat. Di sini obatnya sisa 2, ya teman-teman, karena tadi sebelumnya ada 5, kemudian kita beli 3. Jadi di sini stoknya sisa 2. Dan itu cara kerja trigger dan juga untuk soal yang basis data terdistribusi. Ya, jadi untuk tugas 3 ini kurang lebih penjelasannya seperti itu. Terima kasih sebelumnya untuk tutor yang sudah memberikan materi yang sangat mudah dipahami bagi kita. Jadi materi tutor itu dari panduan tugas 1 sampai tugas 3-nya sangat jelas sehingga kita bisa mengerjakan tugas ini sebagaimana baiknya, teman-teman. Terima kasih tutor, dan juga terima kasih kepada semua yang sudah eh, memperhatikan tugas 1 dari tugas 1 sampai tugas ini.
Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. Kemudian untuk penutup, karena tugas terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.